Yang namanya institusi negara tidak semuanya sempurna. Justru jadikan job itu sebagai sebuah alat untuk melakukan introspeksi. Jadikan alat untuk terus melakukan otokritik dan pembenahan. Ya, pembenahan kinerja, pembenahan performa, sehingga masyarakat juga akhirnya jadi tambah respect. Gara-gara unggah lelucon Gus Dur, seorang warganet dipanggil kepolisian. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya dari Trilogi TV. Seorang warganet dari Kepulauan Sula, Maluku Utara bernama Ismail Ahmad dipanggil kepolisian resort karena mengunggah lelucon Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur soal polisi di laman Facebook. Kepolisian meminta Ismail untuk meminta maaf karena mengunggah postingan tersebut. Melalui sambungan telepon, Ismail bercerita tak sengaja menemukan kutipan guyonan Gus Dur soal 3 polisi jujur dari sebuah artikel di internet pada Jumat 12 Juni 2020. Kutipan tersebut berbunyi, hanya ada 3 polisi jujur di Indonesia, patung polisi, polisi tidur, dan Jenderal Hugeng. Kutipan itu sebetulnya sudah kerap kali dikutip. Ismail mengatakan hanya iseng mengutip perkataan itu, saya baca menarik dan rasanya lucu, kata pria 41 tahun pada Rabu 17 Juni 2020. Ismail mengunggah kutipan itu sekitar pukul 11.00 waktu setempat. 2 jam kemudian anggota polisi menjemput Ismail di rumahnya di Kecamatan Sanana, Kepulauan Sula. Polisi meminta Ismail datang ke kantor Polres Kepulauan Sula untuk dimintai klarifikasi. Sempat pulang ke rumah, ia diminta kembali ke kantor polisi pada pukul 21.00. Malam itu di kantor polisi, Ismail dimintai keterangan untuk dimasukkan ke dalam berita acara pemeriksaan. Polisi menanyainya soal motivasi mengunggah kutipan tersebut. 3 jam dimintai keterangan, Ismail diperbolehkan pulang, namun ia diwajibkan melapor setiap hari ke kantor polisi. Ia juga dijadwalkan untuk melakukan konferensi pers permintaan maaf atas unggahannya pada Selasa 16 Juni 2020. Di kantor Polres Kepulauan Sula kemarin, konferensi pers itu digelar. Ismail membacakan permintaan maaf. Sebagian kutipan permintaan maaf Ismail seperti ini. Saya, selaku pribadi, memohon maaf yang sebesar-besarnya atas postingan saya di media sosial Facebook yang menyinggung instansi maupun masyarakat. Saya merasa sangat menyesal dan bersalah. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Saya tidak mau ada masalah lain, kata Ismail mengomentari permintaan maafnya. Putri Gus Dur katakan, cuma orang sakit gigi yang tak ketawa. Putri Presiden Indonesia keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Zanuba Arifah Kafso alias Yeni Wahid mengatakan humor merupakan salah satu kekuatan bangsa Indonesia. Ia pun meminta institusi negara tidak perlu kelewat sensitif menyikapi kritik yang disampaikan lewat humor. Orang Indonesia lagi pada sakit gigi semua kali ya, jadi nggak bisa ketawa. Cuman orang yang sakit gigi yang nggak bisa ketawa, katanya saat dihubungi Tempo Kamis 18 Juni 2020. Yeni mengatakan bangsa Indonesia sejatinya kerap menyikapi kegetiran atau kekecewaan lewat humor karena bisa menjaga kewarasan. Sebab humor sebagai salah satu kekuatan bangsa jangan sampai hilang. Menurut Yeni, jika masyarakat sudah tidak bisa ketawa, maka Indonesia tidak lagi menjadi bangsa yang kuat. Kalau kita nggak bisa ketawa sebagai bangsa, kita akan jadi bangsa yang stres. Udah nggak asik, bangsa yang stres akan banyak masalah. Orang stres saja bisa kena kanker, apalagi kalau bangsa yang stres, ucap dia. Yeni menilai setiap lembaga negara harus menjadikan kritik yang disampaikan lewat humor sebagai sarana untuk introspeksi diri. Jika mereka tidak bereaksi berlebihan dan menyikapinya dengan dewasa, maka masyarakat akan hormat. Yang dikritik di Indonesia bukan cuma satu institusi saja. Hampir semua institusi di negara kita sering dijadikan bahan humor. Anggota DPR kurang sering apa dijadikan bahan humor oleh komika, institusi kepresidenan, menteri kabinet, dan sebagainya. Itu biasa, katanya. Sebelumnya, Polres Kepulauan Sula memanggil seorang warga bernama Ismail Ahmad. Polisi mempermasalahkan status Facebook Ismail yang mengutip humor Gus Dur tentang 3 polisi jujur. Jadi joke Gus Dur tentang 3 polisi jujur itu sebetulnya sudah beredar di tengah-tengah masyarakat sudah lama sekali, dari zamannya Gus Dur. Sudah dituangkan dalam bentuk tulisan, bahkan dipakai bahan pidato dan lain sebagainya. Bahkan pernah juga ada seorang jenderal polisi yang mengutip joke itu, lelucon itu dengan bebas, dengan tanpa beban,
dan dalam semangat otokritik. Artinya bahwa di sini sih sebetulnya yang dibutuhkan kedewasaan ya dalam melihat joke. Nah, kalau di kultur masyarakat kita yang namanya lelucon, satire, joke itu banyak sekali beredar. Apalagi mereka-mereka yang berada dalam jabatan publik, berada dalam menduduki kekuasaan, itu pasti akan jadi bahan lelucon di masyarakat kita. Nggak usah jauh-jauh, anggota DPR kerap jadi bahan satire. Lembaga kepresidenan, dari zaman Gus Dur juga, bahkan Gus Dur sendiri sering dijadikan bahan joke. Sekarang juga kabinet lah dan lain sebagainya, semua TNI sering dijadikan bahan joke di masyarakat. Nah, jadi di sini kita mengukur kedewasaan kita ketika menjadi bahan joke ya. Sikapi saja dengan santuy, dengan santai aja ya, nggak usah terlalu oversensitif menanggapi itu, apalagi sampai kemudian melakukan tindakan pemanggilan dan lain sebagainya. Justru kalau kita menyikapinya dengan bijak, masyarakat akan makin respect. Nah, yang namanya institusi negara tidak semuanya sempurna. Justru jadikan joke itu sebagai sebuah alat untuk melakukan introspeksi. Jadikan alat untuk terus melakukan otokritik dan pembenahan. Ya, pembenahan kinerja, pembenahan performa, sehingga masyarakat juga akhirnya jadi tambah respect.